Sektor agribisnis tidak hanya untuk budidaya saja, namun Anda bisa mencoba agribisnis salah satunya untuk usaha pakan ternak. Hal ini dinilai lebih mudah dan prospektif, sebab sekarang ini kebutuhan pakan kian meningkat seiring waktu. Banyak peternak yang kini membutuhkan pemasok pakan yang sesuai untuk ternaknya, maka dibutuhkan jumlah nutrisi yang sesuai. Tingginya tingkat konsumsi produk hasil ternak seperti telur, daging dan susu membuat bisnis pakan ternak semakin digemari dari waktu ke waktu. Selain itu, naiknya harga daging di pasaran membuat peluang bisnis pakan ternak semakin menjanjikan. Alhasil, semakin banyak orang yang tertarik untuk terjun dalam sektor bisnis ini. Dalam memulai usaha pakan ternak, dibutuhkan tahapan perencanaan bisnis yang matang. Berikut beberapa faktor yang harus disiapkan ketika Anda memulai bisnis pakan ternak. Yang pertama adalah melakukan riset pasar. Dalam memulai bisnis pakan ternak, Anda harus menentukan segmen pasar yang spesifik kemudian melakukan riset terhadapnya. Target pasar yang spesifik akan menarik potensi yang lebih besar, sedangkan riset menyeluruh akan membantu Anda menentukan strategi yang tepat. Faktor yang kedua adalah peralatan dan personil. Investasi awal pada bisnis pakan ternak biasanya banyak keluar untuk peralatan produksi dan distribusi. Anda sebaiknya berkonsultasi dengan ahli untuk memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas tinggi. Memilih karyawan yang ahli juga mendukung bisnis berkembang lebih baik. Faktor berikutnya adalah lokasi. Dalam melakukan bisnis pakan ternak, lokasi adalah salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Anda sebaiknya mempertimbangkan jarak tempat bisnis dengan pemasok dan konsumen. Keduanya berpengaruh pada biaya distribusi produk pakan yang akan Anda jual. Faktor yang terakhir adalah produk dan pemasok. Ketika terjun dalam sektor bisnis pakan ternak, Anda harus membuat rencana pembelian produk dari pemasok. Pembelian produk dari pemasok yang tepat di waktu yang tepat, ketika harga bahan baku rendah, membuat Anda memperoleh harga terbaik. Pembelian ketika bahan baku pakan hewan ternak sedang langka dapat membuat pengeluaran Anda menjadi besar. Selain itu, pembelian dalam jumlah yang besar memungkinkan Anda mendapatkan diskon dari pemasok. Berikut adalah jenis pakan ternak yang umumnya dijual di pasaran. Yang pertama adalah jenis biji-bijian. Di kawasan Amerika Utara dan Eropa Utara, banyak petani menanam biji-bijian seperti jagung, barley, oat dan gandum untuk pakan ternak. Mereka menggilingnya dan mencampurkan dengan vitamin dan mineral untuk menghasilkan pakan ternak kualitas tinggi. Berikutnya adalah jenis pakan berprotein tinggi. Sumber pakan ternak berprotein tinggi biasanya merupakan biji atau buah yang diperoleh dari residu industri minyak atau sumber pangan manusia, misalnya, kedelai, kacang tanah, biji rami, linset, canola, biji kapas, kelapa sawit dan biji bunga matahari. Biji-bijian yang sudah diproses minyaknya biasanya menghasilkan residu yang digunakan sebagai pakan ternak. Hasil samping tersebut biasanya memiliki kandungan lemak 1-5% dan kandungan protein 20-50%. Kedua senyawa tersebut sangat dibutuhkan sebagai pelengkap protein dan asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan ternak dan meningkatkan tingkat produksi hasil ternak seperti telur, daging dan susu. Selain biji-bijian dan pakan protein tinggi, ada juga produk sampingan industri gula. Industri gula biasanya menghasilkan berbagai jenis residu dari proses pembuatan gula tebu seperti tetes tebu, molase, dan ampas tebu, batang tebu yang sudah diperas airnya. Keduanya merupakan sumber karbohidrat berkualitas tinggi yang cocok untuk pakan hewan. Selain gula tebu, industri pengolahan gula yang berasal dari bahan bit juga menghasilkan residu serupa. Bahkan di beberapa negara Eropa, bit dan beberapa akar tumbuhan sengaja ditanam untuk kebutuhan pakan ternak. Bisnis pakan ternak cukup bergantung pada produk samping industri pengolahan sereal untuk konsumsi manusia sebagai sumber pakan hewan. Industri lain yang juga berperan besar adalah industri minuman, industri pengolahan buah kaleng, industri penghasil tepung dan rumah potong hewan. Kelompok terbesar dari pakan hasil samping berasal dari industri sereal, tepung dan roti,
pabrik banyak menghasilkan residu seperti dedak gandum, tepung kualitas rendah, roti basi, tepung gluten jagung dan bubur jagung. Residu kemudian digiling dan ditambahkan sebagai pakan hewan ternak. Industri pengolahan minuman seperti jus, bir dan susu biasanya menghasilkan produk samping berupa molase, ampas buah kering, ragi bir, susu skim kering, whey kering, dan buttermilk kering. Semua produk sampingan tersebut banyak digunakan sebagai bahan pakan berkualitas tinggi untuk hewan ternak. Sedangkan rumah potong hewan dan pabrik pengepakan daging banyak menghasilkan produk samping seperti tulang, sisa daging, bulu dan limbah lainnya. Produk dampingan hewan ini mengandung protein lebih dari 50% dan unsur mineral seperti kalsium dan fosfor. Sedangkan jenis pakan serat meliputi rumput, jerami, sekam, umbi-umbian dan berangkasan, batang jagung, jerami padi, cengkeh dan legum umumnya diberikan kepada hewan ketika rumput segar tidak tersedia. Produk pakan lainnya adalah silase, pakan yang diawetkan. Silase dibuat dengan mengemas tanaman yang belum matang ke dalam wadah kedap udara untuk memungkinkan fermentasi asam asetat dan asam laktat. Meski mengandung nutrisi lebih rendah daripada jerami, pakan jenis ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Bagaimana? Anda tertarik untuk memulai bisnis pakan ternak? Ikuti terus video dari kami untuk menambah wawasan Anda. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.